insyaallah taala berkaringi kakak manfaat baikipun ugi diparingi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita rasa tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah anggenipun maos selawat saged nambahi raos mahabbah, raos cinta remen kula panjenengan sedaya panjenenganipun Kanjeng Nabi. Dan diharap nantikan syafaatipun milih dinten menika wonten donya khususipun yang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nerasakan ngaos kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-bab al-awwal fi at-taharati wa ma yata'allaqu biha. Bab yang pertama menjelaskan tentang bersuci, taharah, tentang bersuci wa ma yata'allaqu biha, dan apa saja yang berkaitan berhubungan dengan taharah. Niki sampun mulai pembahasan fikih. At-taharatu ya ismun lil wudu'i wal husni wat tayammumi wa izalatin najasati. Taharah atau bersuci itu adalah suatu nama untuk wudu, mandi, tayammum, dan juga menghilangkan najis. Intinya taharah itu ada dua. Ada taharatul hadath, ada taharatul najasah. Wonten ingkang mensucikan hadath. Napa mensucikan hadath? Wudu, mandi, dan juga tayammum. Ada yang mensucikan najis, yaitu izalatun najasah. Niku taharah. Wal maqsuduhuna, maksud dari bab niki, bab taharah, bayanu ahkamil wudu'i wal husli wa ma yata'allaqu bihima, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum wudu, mandi, dan apa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan wudu dan mandi. Jadi dalam bab taharah niki, bab yang pertama, nanti akan menjelaskan hukum-hukumnya wudu, mandi, dan apa saja yang berkaitan dengan wudu dan mandi. Niki kadang niku yang belum tahu betapa pentingnya fikih di luar sana, niku terkadang menganggap bahwa wudu dan mandi hanya itu-itu saja. Tapi ketika kita bahas secara detail, dibahas tenanan, niku terkadang banyak orang yang baru merasa bahwa selama ini wudunya belum sah, belum sempurna. Nek wudunya belum sempurna, otomatis ibadah yang lain yang berkaitan dengan wudu, yang membutuhkan wudu, ya tidak sah. Wudunya tidak boten sah, sholatnya otomatis boten sah. Wudunya boten sah, hajine umrohe ya boten sah. Makanya di zaman sahabat, ini nanti ketinggalan nanti kula aturaken. Pertama kali waktu pergi sedikit ya. Di zaman Kanjeng Nabi ada suatu ketika Kanjeng Nabi di dalam masjid dengan beberapa sahabat, terus masuk salah satu sahabat
ke dalam masjid, kemudian melakukan sholat. Setelah sholat, urut salam marani Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Pak, Mas, Balio, sholatmu sholat maneh. Fa innaka lam tusolli, mergo sampean durung sholat. Padahal nyata-nyata orang tersebut sudah sholat. Tapi karena didhawuhi Kanjeng Nabi, dia budal sholat balik. Setelah selesai sholat yang kedua, marani Kanjeng Nabi, urut salam dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga mengatakan yang kedua kalinya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balio, sholat maneh, sampean durung sholat. Sampai 3 kali orang tersebut melakukan sholat, dan 3 kali pula Kanjeng Nabi mengatakan hal yang sama. Kemudian orang tersebut matur dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula itu sudah sholat kok jenengan mengatakan belum sholat. Kanjeng Nabi dawuh, sampean sholat tapi wudu'e durung sempurna. Maka dari Kanjeng Nabi dianggap padha karo boten sholat. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Bisa jadi mangke kula nek pun nerangne wudu utawa mandi, di antara panjenengan sing hadir nggih wonten ingkang tersangka. Oh ternyata wuduku kok durung sah. Makanya kula mboten bosan-bosan dimanapun tempatnya majelis maulid napa-napa mawon kok nyuwun ngaji kula ngajine fikih. Wong arep maulid bosen ya ben bosen. Kalau dirungokne kono. Oh, kita masuk pada pembahasan. Al-wudu'u ayhala al-wudu'. Al-wudu'u huwa ghuslu a'dha'in makhsusatin. Wa ya al-wajhu wal yadani wal rijlani wa mashu ar-ra'si bi niyatin makhsusatin mithlu an taqula nawaitu fardal wudu'i aw nawaitu raf'al hadathi aw nawaitu at-taharata lis-sholati wa la budda min istihdariha inda ghusli awwal juz'in min al-wajhi wa talaffuzu bin niyyati sunnatun. Wudu adalah membasuh beberapa anggota yang khusus, anggota badan yang khusus. Apa saja? Yaitu wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Wa mashu ra'si, dan mengusap kepala dengan niat yang khusus. Artinya niat niki menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Jadi tujuan niat niku litamyiz bainal ibadah wal adah. Kita melakukan ibadah apa saja, kenapa kok harus ada niat? Niku jelas karena dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Jama'i binniyat. Sesungguhnya innamal a'malu binniyat niki menurut takwilan hadis dari mazhab Syafi'iyah, ai innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya amal beberapa amal itu tergantung niat. Artinya amal tidak diniati tidak sah. Tapi menurut pentakwiran dari mazhab Hanafiyah, ai innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu tergantung dengan niat. Jadi misalnya enten wong mboten wudu kok mboten niat, menurut mazhab Hanafiyah wudu tetap sah, cuman belum sempurna. Kembali nih pembahasan. Niatin maksusatin, makanya dibahas malah tentang niat. Loh, niat yang khusus mitlu antakula, sebagaimana panjenengan mengatakan nawaitu fardhal wudu'i. Secara umum yang diketahui orang banyak niatnya wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu panjang kan. Yang berikutnya ada nawaitu fardhal wudu'i, aku niat fardu wudu. Atau cukup nawaitu raf'al hadathi,
Aku niat menghilangkan hadas. Au nawaitu taharata lis-sholati, aku niat bersuci untuk sholat. Ini contoh-contoh niat wudu. Tapi lek panjenengan misalkan ada yang mengalami istihadah, ya, istihadah, maka niatnya tidak nawaitu raf'al hadasi, tapi kalau nawaitu wudu'a listibahati fardhis sholati. Atau cukup nawaitu wudu'a kencok boleh? Boleh. Nawaitu wudu'a, aku niat wudu, itu boleh. Wala budda min istihdariha. Min istihdariha. Niki cara ilmu nahune atau sorofe hamzah fasal. Makanya marut mawase min istihdariha boten min istihdariha. Kados dik wau sing kalih lagune boten pas. Wasmuhu qasamun. Nggih. Wa ismuhu. Sing dengeran kenapa? Nek menurut nahwu pase wasmuhu. Mergo napa? Hamzah wasal. Niki. Lah, kenapa untuk ngepasno lagu diwaca wa ismuhu? Lek diwaca wasmuhu lagune mboten pas. Niki akhir berutan ya, Pak. Pun kembali tengene pembahasan. Wala budda min istihdariya inda ghusl awal juz'un wajib. Wajib menghadirkan niat, ya, wajib menghadirkan niat ketika pertama kali, ketika membasuh awal bagian dari wajah. Nah, dalam masalah niki yang kebanyakan tiang itu wudhunya salah. Masalah niki kadang tiang wudhunya salah. Kranten kebanyakan orang awam niku wudhu ketika niat, mereka hanya mencukupkan niat dengan lisan. Mereka menganggap bahwa mengucapkan nawaitul wudu ala fil hadatil asghari ila akhir, ketika membasuh kedua telapak tangan, niku mereka menganggap sudah cukup. Belum cukup sama sekali. Terus kapan niatnya? Ketika membasuh wajah, ketika membasuh wajah, hatinya dihadirkan, dikerentek nih, aku niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadati. Nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholati. Niki niatnya ketika awal membasuh bagian dari wajah, baik wajah bagian atas, tengah atau bawah atau bagian samping pipi terserah. Pokoknya ketika awal membasuh wajah itu harus menghadirkan niat di dalam hati. Makanya demikian terusane wa taraffudhu bin niyati sunnatun. Melafazkan niat dengan lisan niku hukumnya sunnah. Jangan sampai ampun ngantos kulino hadir tinggi majelis al-batul boten iso wudu. Niki mireng mboten? Mireng nggih. Jangan ampun ngantos kulino hadir teng majelis al-batul teng majelis lintunipun wudune boten pas. Khususnya masalah niat kedah bener-bener dikerentek nih. Jenengan sudah membasuh kedua tangan, kemudian jenengan merasa aku mau pas basuh wajah, kuwi wis ngerentek niat apa durung? Maka bagaimana? Harus mengulang dari awal membasuh wajah dengan diniati. Bahkan setelah selesainya wudhu, jenengan kok mamang ragu apakah tadi ketika membasuh wajah saya itu sudah membarengkan niat, ngerentek niat apa belum, maka wajib mengulangi wudhunya lagi. Bahkan ketika selesai sholat, penerapan sholat, angen-angen aku mau pas wudhu
apa jenenge niatku piye ya, maka wajib mengulangi wudhu dan mengulangi apa sholatnya lagi. Dan ini betapa pentingnya niat dalam suatu ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah apa wudhu. Pun terus mangke sak teruse ya, mangke sak teruse ketika niat dalam semua ibadah, niat dalam semua ibadah niki kalian kula bahas, termasuk ibadah sholat. Jenengan mengucapkan usolli fardhol maghribi dengan lisan niku sunnah, usolli fardhos subhi niku sunnah. Makanya ketika jenengan sholat arep takbir, umumnya wong usolli fardhol maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, niat sing pancen duwa ning ngoten niku mboten wajib. Artinya jenengan sholat kok niat kados ngoten niku, kemudian nanti ketika takbiratul ihram hatinya kosong, tidak ada kerentek niat maghrib, misalkan sholatnya maghrib, maka sholatnya tidak sah. Lho, makanya takbir niku ya kudu tenang, atine ditata saestu. Bahkan seandainya ada perbedaan antara yang diucapkan dengan lisan dan apa yang ada di dalam hati, maka yang dibenarkan apa yang ada di dalam hati. Contoh, jenengan sholat maghrib, lisannya mengucapkan usolli fardhos subhi, lisannya mengucapkan usolli fardhos subhi, tapi pas saya takbir atine niate maghrib, sholat tetap sah. Sholat maghrib niate usolli fardhol maghrib, tapi pas saya takbir niate ngisya, sholat boten sah. Lho, ini yang paling utama adalah apa yang ada di dalam hati. Karena tempatnya niat adalah hati. Tujuannya niat apa? Untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ya, litamyiz bainal adah wal ibadah, niku maksudun niat. Jenengan wudu, jenengan beraktivitas basuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, ning boten diniati niku boten diarani wudu. Napa ya wis tau ngoten mawon. Ya, jenengan salat jungkir boten diniati ya kaya wong olahraga. Jadi yang membedakan nek kepengin dados suatu ibadah, maka harus niat. Hatta begini perkawis yang kebiasaan setiap hari kita lakukan, dahar jenengan unjuk toyo niate mek apa, tujuane nggur ben ngilang ning owak, mboten dadi ibadah. Tapi jenengan ngunjuk air putih niate nglakoni kesunahan manut Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nggih ngunjuk toyo putih, maka menjadi ibadah. Loh, sare jam sampeyan iki tidur kailula, jenengan sare jam 11 iki termasuk waktu kailula. Niate sare nyapa Bu, Mbak kok turu? Aku ngantuk. Mboten dadi ibadah. Tapi nek niate napa turu? Aku niat ben go bengi iso tani arep lakoni tahajud. Karena didhawuhi yusannu lil mutahajjid al-qailula, disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan salat tahajud niku untuk tidur qailula. Dan seterusnya pun kembali begini pembahasan furudul wudu'i ai hadhihi furudul wudu'i, menjelaskan fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa qad dzakarna kaifiyataha, dan sudah kita bahas, kita jelaskan tata caranya. Pun kita bahas tentang niat.
Atani ghuslul wajhi jami'i sya'ran wa basyaran. Yang kedua, berwudu adalah membasuh wajah semuanya, baik itu berupa rambut ataupun kulit. Wa haddu tulan, ya, batasan wajah secara memanjang, min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqan, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, sampai janggut. Wa ardon, sedangkan secara melebar, minal uzun ilal uzun, yaitu dari telinga satu ke telinga yang lainnya. Niki batasan wajah. Niki riyen pun kula aturaken, sakniki kula baleni malih. Kelingan kula nika pas kula pertama kali ngisi teng mriki maulid nika kula nerangne masalah niki. Niki kula baleni malih pembahasan. Fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Cara membasuh wajah, banyak orang wanita, para wanita salah dalam melakukannya. Kok sakit salah pripun? Khususnya dalam membasuh bagian ati-ati. Ya, bagian ati-ati. Mungkin yang beriku bisa Mbak sing pun paham dipraktekkan, buat nopo-nopo padha wedoke dibuka bagi jilbabe, ya dipraktekne kersane ingkang dereng pirsa langkung pirsa. Jangan menyimpan ilmu. Soalnya kula mboten madhep, nek kula madhep kula praktekne. Nggih, mohon niku saking salah satu mbake niku membuka jilbabnya diaturi mungkin di antara jamaah wonten ingkang dereng pirsa bagaimana cara yang benar. Nggih, dados hati-hati. Ya, hati-hati niku termasuk bagian dari wajah. Sehingga ketika wudhu hati-hati harus ditarik, ojo disilakne. Ya, kebanyakan dunggane ning dhuwur kuping. Kebanyakan orang wudhu wanita pas wayah hati-hati niku disilakne dunggane ning dhuwur kuping, sehingga pas wayah basuh wajah tidak terbasuh. Nek mboten terbasuh berarti wudhunya mboten sah. Terus pripun carane? Hati-hatine ditarik ke bawah, kemudian dibasuh, dikenai air, ya. Karena hati-hati niku termasuk bagian dari wajah. Maka niki wau ghuslul wajhi jami'i sya'ran wa basyaran. Apapun yang ada di area wajah itu wajib dibasuh. Lah, ngeten niki jenengan wong sing gak tau nderek ngaji, mesti mboten mudeng. Kula mesti wong jelas. Soalnya kula ngaji teng pundi-pundi kok rata-rata kula tangkleti wudune selama niki pun leres apa dereng? Jawab dereng. Terus pripun ya ana yene ibadah. Berarti ibadah mboten sah. Terus pripun nek kados ngoten niku? Lho nggih, niki lho perlu ning ngaji. Kadang dengan seenaknya ngomong ngeten mawon. Halang nggih mboten napa-napa, wong terang nggih mboten ngertos kok. Nggih, jarene lek mboten ngertos mboten napa ngoten nggih. Mboten. Terus syarate wong mboten ngerti niku dianggap mboten napa-napa, niku syarate wonten kalih. Yang pertama, dia hidup jauh dari ulama. Lah kok enek wong Madiun, Ponorogo dan sekitarnya, kata kiai, kata ustadz, kata pondok pesantren, kata majelis-majelis taklim, kok sampai dia tidak tahu hukum, maka kebodohannya, ketidaktahuannya niki tidak ditolerir oleh syariat. Loh, terus pripun? Kula lek selama niki wudu kula
Bagian hati-hati itu mboten terbasuh niku pripun? Nggih ndonga mawon mugi-mugi dingapunten Gusti Allah. Lah pripun nggih ngoten. Nah niki nek kados ngeten niki nembe krasa betapa pentingnya ngaji napa fikih. Ngaji fikih sing leres lho kula niku napa akhir-akhir niki niku sering karena teng TikTok niku kathah beberapa ustadz itu menyampaikan hukum dan banyak menemukan penjelasan hukum sing rada ngawur. Nggih. Makanya pas saya pembahasan kula sampai nih termasuk ngawure beberapa sing wonten teng kene TikTok utawi teng YouTube wonten niku. Makane boten cukup ngaji lewat TikTok, ngaji lewat YouTube mawon niku dereng cekap. Lek saged saestu niku gurune sing ngajar jelas tenan apa mboten ngoten. Pun selanjutnya at-talitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang nomor 3, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku. Niki nggih padha mawon. Di luar sana kata ibu-ibu malih tersangkane kowe. Wudu bagian siku boten dibasuh. Kranten napa alasane klambine diunggah napa boten kenging. Pas wayah rekreasi, nggih pas wayah tindak teng pundi, wayah jalan-jalan, nggih niku wancine wudu ngene diunggahne boten kenging, wis sing dibasuh sing saged tok pripun boten sah. Makanya pados ageman niku kira-kira iki engko nek tak nggih wudu iso tak unggahne napa mboten. Lha niku penting ngoten. Lah gur bagian pucukan tok mboten saged. Jadi sampai kedua siku-siku. Lah membasuh tangan niku sing sae, niki sing sae. Lek sing wajib terserah pokok terbasuh kabeh. Pokoke terbasuh kabeh. Nek sing sae niku mulai pucuk driji. Nggih, dugi sikut. Kebanyakan wong wudu saka sikut dhisik. Nah, mana wudune teng keran. Lek wudune teng jedingan mesti sing dicelupne nggih bagian driji riyen. Tapi lek wudune teng keran, kula kacan ningali tiyang wudu niku. Wah, nang wedok sami mawon. Kacan ningali wong wudu yang dibasuh bagian sikute rumiyin. Pripun? Nek masalah sah dan tidaknya tetap sah. Tapi nek masalah sah ini niku bagian apa? Mulai bagian jari rumiyin lagi munggah dugi napa sikut. On niki yang ketiga. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si walau sya'ratan fi haddi. Nomor 4, mengusap sedikit syait niku sedikit atau sebagian dari kepala meskipun itu hanya sehelai rambut yang masih di dalam batasan kepala. Ning gone wudu niku wonten istilah membasuh, wonten istilah mengusap. Dalam bahasa Arab wonten ghusl, wonten masah. Ghusl niku membasuh, bedanya napa? Bedane lek membasuh niku ada aliran air. Air mengalir ning gini wajah. Alir mengalir ning gini tangan. Niku membasuh. Nek mengusap niku tangane ditelesi, kemudian diusapkan. Niku mengusap meskipun tidak ada aliran air. Mengusap kepala, bagian kepala, rambut kepala niku termasuk bagian kepala. Tapi yang wajib diusap, yang diperbolehkan adalah rambut yang masih berada dalam batasan kepala. Wonten tiyang setri rambutnya panjang melebihi
Itu sak bulu mandap. Ya, rambutnya sak geger. Sing diusap pucukan rambut sing geger boten sah. Jadi minimal niku meniki meskipun sak sehelai rambut sak dulet tok niku mboten napa-napa, sing penting rambut tersebut masih dalam area batasan kepala. Mau keluar dari batasan kepala mboten sah. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang nomor 5 membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Termasuk tungkak. Ini wajib dibasuh. Ini jelas apa? Napa? On as-sadisu at-tartibu. Yang nomor 6 tertib. Tertib niku napa? Bi alla tuqaddima udwan ala udwin. Tidak boleh mendahului yang satu pada yang lain, harus urut. Ya, harus urut karena begini Al-Qur'an niku penjelasannya nggih urut. Makanya kalau tarokat al-mutawaddi'atu wahidan min hadhil urut lam yasihha wuduha. Seandainya ada seorang wanita yang berwudu, dan begini kenapa kok wanita? Karena kitab niki khusus pembahasan wanita. Ya. Seandainya seorang wanita berwudu kemudian dia meninggalkan salah satu dari fardu-fardu yang disebutkan, maka wudunya tidak sah. Wadhalika karena lau tarokat masroksi, sebagaimana enek wong wudu tidak mengusap sebagian kepala, atau nopo membasuh kaki dulu baru mengusap kepala. Intinya wudu niku mboten pareng diwolak-walik. Nek manang pripun ragu, ada orang wudu, jenengan setelah selesainya wudu, niki kok jaduman dhewe iki. Nggih. Pun terus ana mboten? Niki kok repote nggih ngaji niku betapapun pun wong salwangsul mireng niku jenengan pengen diwastani ahlul ilmi. Sayyidina Ali meskipun mendengar ke 1000 kalinya niku tetap mendengarkan sebagaimana yang pertama kali. Niki penyakitnya tiang-tiang masyarakat kula jenengan niku kita budal yang dalam niat ngaji tapi ning majelis jaduman. Daripada jaduman mending sare mawon. Masalah ini masalah ilmu. Kuwatir nek Kanjeng Nabi mboten ridho. Niki ilmu sing bener-bener diremeni Kanjeng Nabi niku ilmu yang membahas hal haram, membahas tentang sah dan tidaknya suatu ibadah. Jadi jangan sampai jenengan ngobrol mengganggu kiwa tengane sing bener-bener kepengin mencari ilmu. Terus lek pancen kalau memang kula ngaji mboten mengadep jenengan, menjadikan jenengan tidak terus akhirnya merasa bebas jaduman dhewe, nggih alungan kula ngaji tak madhep mawon. Apakah haram? Mboten haram, tidak apa-apa. Hukum memperbolehkan. Atau jenengan pakai niqab, pakai cadar ben aman, kula tak madhep. Wong sakmene jenengan niku ndhawuhi putrane niki contoh mawon. Jenengan ndhawuhi putrane ki putrane ngobrol dhewe. Kini-kini jenengan remen apa mboten? Mboten. Berarti ketika jenengan tidak remen lek digitukan jangan menggitukan. Karena bisa jadi sampingnya jenengan niku pun bener-bener niat kepengin pados ilmu. Meskipun ketika niki wau sing jenengan bahas niku bener-bener penting saumami jangan membahas wudu, tetap disalahkan. Dalam majelis ilmu tidak ada yang boleh berbicara kecuali yang mengaji. Karena nanti kalau didatangkan untuk ngaji, cara bosok kasarannya kan mulang jenengan, jadi yang boleh berbicara dalam masalah ini cuma kula. Kecuali nanti nek pun dibuka tanya jawab. Jelas ya. Kula niku napa arep diomongne wong kasar wong ki mboten kula gagas. Ketika ada kesalahan tetap kula tegur. Ini adab dalam majelis ilmu. Karena majelis kita
niki majelis yang mulia, langsung kula aturaken mriki luar biasa, sampai khusus wanita tok, jangan sampai majelis yang sudah diniatkan yang baik niku dikotori dengan omongan-omongan yang tidak penting. Napa malih nyuwun sewu seandainya omongan tersebut mengandung ghibah, niki malah naudzubillah ampun ngantos. Terus kalau Rasul malih daripada jenengan mboten betah, lek mboten betah mirengne sare, lek mboten betah sare, nek kepengin ngobrol keluar dari majelis mawon. Jadi ketika saat ini sing nekel mik kula berarti yang berat napa ngatur kula. Ngoten mawon. Pun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula wangsuli, seandainya ada seorang berwudu, kemudian dia setelah selesainya wudu, piyambake ragu, mamang, apakah saya sudah membasuh kedua tangan, atau apakah saya sudah membasuh tangan saya bagian kiri ataupun belum misalkan. Tapi dia ragunya setelah selesainya wudu, maka keraguan-raguan tersebut tidak berpengaruh. Artinya bagaimana? Wudu tetap dihukumi sah. Wudu tetap dihukumi sah. Lain halnya ketika ragu tersebut dialami pas masih di tengah-tengah wudu. Jenengan ketika membasuh kedua kaki, niki jenengan meragukan, aku mau wis ngusap sirah apa durung? Ragu, maka wajib mengulangi mengusap kepala, kemudian baru membasuh kaki lagi. Nek ragune setelah selesainya ibadah, maka keraguan-raguan tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Ibadah tetap dihukumi sah. Lain halnya nek yang diragukan itu masalah niat, kados setengah jengwau kula aturken, setelah selesainya wudu kemudian dia ragu apakah saya sudah niat ataukah belum, maka wajib mengulang wudunya lagi, harus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syurutul wudu'i tamaniyatun. Syaratnya wudu ada 8. Al-Islamu, nomor 1 Islam, jelas. Wa tamyizu, nomor 2 tamyiz. Ya, tamyiz niku sudah umume anak umur 7 tahun. Umur tamyiz umumnya umur 7 tahun. Tamyiz adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa cebok utawi cawik sendiri, sudah bisa membedakan kanan kiri. Dalam kitab sudah bisa membedakan bainat tamrah wal jamrah, bisa membedakan antara kurma dan bara, mawa geni. Sudah bisa paham dijak obrol omong-omongan, ini tamyiz. Maka ketika anak belum tamyiz, anak umur 5 tahun kok wudunya mboten sah, belum tamyiz. Rodok melebar malih keluar sedikit dalam masalah wudu karena banyak orang yang salah dalam melakukannya. Anak yang sudah tamyiz, yang belum tamyiz, maka tenggiri pembuli tenggiri konten pembahasan, tapi karena tenggiri pembahasan tamyiz pulau awal mawon mboten napa-napa. Banyak orang tua niku salah dalam melakukan suatu perkara terkait anak yang sudah tamyiz dan belum tamyiz. Anak umur 2 tahun, umur 3 tahun hanya kepingin tinggi konten Pak. Gue pengen tinggi konten, anak dicekeli Quran, dicekeli mushaf. Orang tua bagaimana? Dosa. Tidak diperbolehkan orang tua atau wali memberikan Quran atau dalam bahasa yang benar mushaf pada anak yang belum tamyiz. Tidak boleh. Makanya lek bocah-bocah TPA mboten pareng yang belum tamyiz, belum umur 7 tahun urung iso diarep tamyiz kok ngalor ngidul nggo mushaf, niku ndak diperbolehkan. Jadi seharusnya guru-guru TPA niku memberi anjuran ini yang belum tamyiz tidak boleh bawa mushaf. Mushaf ditinggal di tempat madrasah atau di tempat TPA-nya.
Lain halnya anak yang sudah tamyiz, belum balik, niku meskipun dia belum punya wudhu, tidak punya wudhu, tidak apa-apa, memegang mushaf, membawa mushaf, niku jika anak tersebut sudah tamyiz. Terus hukum tamyiz itu seperti niki, panjang. Betul kok sing penting kok anak saya sudah pinter, wis iso ngolak mushaf. Ya anak pinternya wong tuane goblok. Karena dia tidak tahu hukum. Kalau orang tua tahu hukum, tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Lanjut, wa antakuna mar'atu tahiratan minal haid wan nifas. Orang termasuk syaratnya wudhu, wanita harus suci dari haid dan nifas. Orang dalam keadaan haid melakukan wudhu hukumnya haram. Karena at-tala'ub bil ibadah. Kenapa? Bermain-main dengan ibadah. Kenapa? Wong wudu pun hadatnya tidak bisa hilang. Ada pertanyaan, Ustaz bagaimana? Ketika ada seorang wanita, dia biasanya daimatul wudu, dia selalu melanggengkan wudu. Kemudian ketika haid itu bagaimana? Ya, nggak usah wudu, nggak usah sholat. Kenapa? Karena dengan meninggalkan wudu itu suatu ibadah. Kenapa? Karena manut aturannya syariat. Manut aturannya syariat. Ada seorang ustazah menjelaskan di TikTok banyak berseliweran. Ustazah yang satu ini PD ini luar biasa dalam menjelaskan. PD sampai paham bahwa PD ini luar biasa. Mengatakan ada yang tanya, bagaimana ketika habis kumpul dengan suaminya malam kumpul berarti junub janabah, kemudian belum sempat mandi, subuh mau mandi mengeluarkan darah haid. Itu apakah wajib mandi? Wah, menjawab dengan tegas, dengan lantang, wajib mandi. Loh, kok wajib mandi? Sing wajib nih sopo? Karena mandi mboten gunane. Sebagaimana wudu mboten gunane. Terus bagaimana? Tidak usah mandi. Mandinya janabah nanti barengan ketika selesai atau sucinya haid. Jadi mandi sekali untuk mandi haid dan mandi janabah. Sebagaimana wudu. Seorang wanita ketika dalam keadaan haid masih mengeluarkan darah, maka tidak diperbolehkan wudhu. Nah, wudhu ya boten sah. Terus kecuali ketika sudah mampet, ya, ketika sudah mampet dalam hal ini, niki perlu sama sirkulaturaken karena orang awam banyak yang tidak paham. Di luar sana banyak wanita haid mengatakan dia mampet hanya sebatas tidak ada darah yang keluar tenggone celana dalam. Ini budaya yang cukup. Dikatakan mampet adalah ketika sudah memasukkan kapas ke dalam verji. Harus niki wajib seorang wanita ngetes aku wis suci ta durung, niki memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Ketika kapas masih ada warna meskipun hanya sebatas flek, maka tetap masih dikatakan haid. Masih dikatakan haid. Loh, niki pun saya pernah hadir dalam suatu majelis, ya. Awalnya saya diminta untuk mengisi fikih wanita. Kemudian diubah, saya disuruh mengisi fikih ibadah karena sudah mendatangkan seorang ustazah niku menyampaikan haid. Kula ngrungokne teng mriku. Kemudian ada yang tanya, salah satu ustazah dari sekolah itu bertanya, pada pematerinya, ketika melihat yang masih tinggal flat itu bagaimana ustazah? Oh, kalau hanya sekedar flat niku ndak apa-apa, berarti itu sudah suci. Loh niki dhalun mudhillun, niki sesat menyesatkan. Dia sesat menyesatkan. Jawaban salah dengan PD-nya menjawab seperti niku. Makanya kula waswas, kenapa saya dalam menyampaikan fikih kok kula rada keras? Karena di luar sana banyak wong nerangno ngawur. Allah mawon kula sejarah wong piye-piye ngeten iki misale nyuwun sewu niki kula ben rada banter jenengan arep gedhe kali kula niku mboten susah digedhengi tiyang saestu. Pakai kula butuh ngomong wong arep gedhe aku wis kono-kono nggih ma min ahadin illa muhibbun wa muhibun. Ora enek wong kecuali mesti enek sing nyenengi, enek sing gedhingi. Wong sekelas Kanjeng Nabi mawon enek sing gedhingi terima oleh hadir ngeten mawon. Nggih, pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecuali ketika sudah mampet, jenengan disunahkan bagi wanita haid atau nifas
yang sudah mampet darah haidnya, artinya sudah mampet, sudah dilihat dengan kapas, tidak ada warna kecuali warna kapas itu sendiri, berarti tinggal mandi. Tapi belum sempat mandi karena bisa aras-arasan dulu masuk waktu sholat. Niki disunahkan ketika akan makan, akan minum, akan tidur. Niki disunahkan untuk berwudu. Nah, dalam keadaan kita niki wudu dihukumi sah. Meskipun belum mandi, haid tapi sudah mampet. Lagi catatan amun salah paham. Gue ngaji ngantuk. Oh jadi nih ngaji di wingi. Oh haid oleh wudu loh. Sing oleh wudu niku lek sampun mampet bener-bener mampet karet aduse kan mandi haid itu diwajibkan ketika akan sholat. Lek dereng sholat jenengan saniki nggih misalkan saniki pun mulai masuk ke tujuh misalkan ndek wau wonten jenengan badhe bidal mriki misalkan haid dilihat sudah bersih putih searas-arasan mandi bagaimana belum wajib karena belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur akan sholat zuhur baru napa? Wajib mandi. Lah, meskipun belum mandi tapi akan makan, akan minum, akan tidur, niki disunahkan berwudu. Oh jelas. Wa alla yakuna 'alal udwi syai'un yughayyirul ma'a karronati wa nahwihi. Selanjutnya syaratnya wudu, di anggota wudhu tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air yang semula air niku mutlak. Contoh, dan lagi digambarkan seperti kados lek cara nggih wanita niku kitek niku napa basane niku nggih acar napa kitek atau yang lain nggih cara tingine wajah niku wonten napa bar ngangge wedak utawi ngangge napa kosmetik nopo lah skincare nopo niki terus kemudian lek dikenai air tetesan air niku berubah wis gak bening malih berarti teng mriku dereng cekak terus pundi nggih harus dibersihkan terlebih dahulu jangan sampai nanti bisa merubah air dibersihkan terlebih dahulu makanya banyak sekarang produk-produk kecantikan niku di dalam mendemonstrasikan niki ben payu mengatakan oh produk ini tidak mencegah air karena nanti sudah menyatu dengan kulit. Kalau nanti ditanglet ngoten niku. Kalau jawab ngeten mawon Mbak di logika mawon. Lek pancen iku menyatu dengan kulit, seharusnya ketika diambil kapas pakai nopo-nopo pembersih nopo-nopo terus kemudian kapasnya diusap ning wajah seharusnya kapas niku mboten wonten warna lho diusapne warnane kapasnya pun wonten warnane rada coklat rada ireng kok jere kok menyatu pada kulit ya mboten mungkin berarti bagaimana ya tetap yang itu bisa menghalangi juga bisa merubah nopo sampainya air pada kulit lho niku ngoten harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya ini khususnya sing hati-hati. Wal ilmu bi fardiyati harus mengetahui tentang kefarduan wudu. Seseorang yang wudu harus tahu bahwa wudu niku fardu iki insyaallah pun jelas. Lah niki sing rada kudu ngati-ngati. Wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnatan. Termasuk syarat sahnya wudu adalah seorang yang berwudu niku tidak boleh meyakini salah satu kefarduan wudu itu sebagai sunnah atau sebaliknya. Ngeten. Nek bagi orang yang pernah ngaji, termasuk jenengan kula mengatakan karena jenengan ikut rutinan di sini atau mungkin di majelis yang lain, berarti jenengan termasuk wong sing kulino ngaji. Nek bagi jenengan sing kulino ngaji, niku harus bisa membedakan. Di dalam wudu niku ada kewajiban, ada fardu, ada sunnah. Harus bisa membedakan. Oh, niat niku wajib, membasuh wajah wajib, kemu sunnah, menghirup air ke dalam hidung sunnah, membasuh kedua telapak tangan sunnah, mengusap kedua telinga sunnah. Loh, niki harus bisa membedakan. Kok enek wong wudu kok takoni, Bu, ngusap telinga di dalam wudu niku hukumnya wajib apa sunnah? Loh ya wajib, lek gak diusap wudune gak sah. Maka
orang kok mengatakan seperti niku, sementara orang yang ditanya itu kulno hadir teng majelis, maka wudhunya tidak sah. Jadi kebanyakan banyak orang menganggap bahwa mengusap telinga niku hukumnya wajib. Menganggap seperti niku niki bisa menjadikan wudhunya boten sah. Intinya bagaimana? Intinya jenengan harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sing wajib napa mawon nggih mok niku wau nemtok sing dibahas teng ngajeng lintune berarti sunnah. Pun aman ngoten. Kecuali orang awam yang sama sekali awam boten pernah blas melu ngaji sama sekali. Terus kemudian dia ditanya, endi fardune wudu, endi sunnate? Dia hanya mengatakan, wis to, pokoke ning nggone wudu iku enek sunnah, enek wajib. Wis ngono ae, ora apa-apa. Lah, orang yang menjawab seperti niku tidak apa-apa kalau dia memang tidak pernah ngaji sama sekali. Berarti lah enak wong sing goblok, gak tau ngaji. Nggih mboten. Bagaimanapun tetap enak wong sing pinter, enak wong sing duwe ilmu, sehingga ibadahnya semua didasari dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun baru. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ketolak alias tidak diterima. Lanjut. Wa ma'ut tahur. Kemudian air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan adalah harus air yang suci dan mensucikan. Maka insyaallah teng mingking wonten pembahasan air yang iki mboten kula bahas ben mboten bulan baleni. Famata jitama ada di syurutu. Ketika kumpul syarat-syarat ini sahal wudu, maka wudunya sah. Wa inna qasa ahadua batal wudu. Dan ketika salah satu tidak terpenuhi, maka wudhunya batal. Kalau kana 'alal wajhi matalan sawadun au khumratun au ghairuhuma mimma yughayyiru launal ma'i au ta'mahu au rihahu lam yasihha ghuslu dzalikal udwi. Seandainya di wajah atau sebelum gambarnya kalau mau ada warna hitam atau warna merah, ini dari sesuatu bawa bedak nopo lipstik nopo atau yang lain, mimma yughayyiru al-lama, yaitu perkara yang bisa merubah warnanya air atau rasanya air atau baunya air, maka lam yasihha ghuslu dzalikal udwi, membasuh anggota tersebut tidak sah. Artinya harus dihilangkan terlebih dahulu. Walau ghuslu ba'dahu, begitu juga tidak sah membasuh setelahnya, hatta tuzila dzalika bihaitsu yakhrujul ma'u shafiyan, sampai menghilangkan perkara tersebut sekiranya air niku menjadi bersih setelah digunakan untuk membasuh anggota tersebut. Walau kana 'ala yadi matalan syam'un aw nuratun aw hanna'un takhinun aw ghairuha min kulli syai'in yamna'u usul ma'il al-bashara lam yasihha ghuslu hadzal udwi wala ghuslu ma ba'dahu. Seandainya di tangan itu ada lilin, syam'un itu lilin, aw nuratun ada gambing. Cara bocah sekolah, cah kuliah nggih wonten tipek, wonten cete, wonten iki hina niku pacar atau mungkin sebangsa hina, hina yang bukan bekas warnanya tapi masih ada hinanya, takhinon yang tebal atau yang lain, mingkuli syai'in, intinya sesuatu yang bisa menghalang-halangi sampainya air pada kulit, maka tidak sah membasuh anggota tersebut. Artinya harus hati-hati dihilangkan terlebih dahulu, apalagi yang berkaitan pekerjaannya berkaitan dengan cat atau yang lain. Wa tajibu izalatu ma qatal alzar min al-wasaq hatta yablugha al-ma'u ila al-basyarah. Wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku sampai air bisa sampai pada kulit. Lah ini mungkin terkadang dalam masalah ini mungkin jenengan penggaweane tidak bergelut dengan tanah nggih aman. Cara petani, petani bendino waya iso teng sawah, matun, tangguh dan sebagainya. Begini kukune dawa sisan, di bawah kuku ada nopo kotoran, wonten kenging lemah, niki harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau tidak apa, tidak dihilangkan karena di bawah kuku. Niki wajib dihilangkan. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan. Jadi Imam Ghazali itu menak nih.
Jadi Imam Ghazali itu menakne orang-orang yang mungkin bergelut dengan apa tanah sehingga nanti di bawah kukunya ada kotoran. Ini menurut Imam Al-Ghazali tidak wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku ketika akan berwudu. Pun niki sampun cekap nggih masalah wudu. Nggih, sampun jam setengah 12 lebih napa 5 menit mungkin yang wonten badhe taklet monggo. Yang punya pertanyaan kami persilahkan. Ibu yang dari dalam atau dari luar? Yang dari luar ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini misalnya orang habis operasi mata, katakan, itu wudhunya gimana? Kan katanya apa wajahnya tidak boleh kena air. Nggih. Sama juga. Nggih. Niku satu wajah utuh nggih boten paring kenging air napa matanya semawon. Matanya saja itu kas operasi itu. Nggih. Karena kita kan mengikuti rekom dari dokter ahli. Seandainya dokter mengatakan tidak boleh wajahnya niki terkena air, wajah secara keseluruhan, meskipun yang sakit cuma matanya, tapi menurut dokter itu tidak boleh bagian wajah tidak boleh terkena air, maka nggih boten dadi basuh. Tapi menurut dokter niku boleh terkena air kecuali mata yang habis operasi, maka cukup yang ditinggalkan adalah mata yang habis operasi. Artinya tetap wajib membasuh wajah di sekeliling mata. Membasuh temrikin boten kados udune wong sing waras digebyur sirat napa wajah niku boten. Bagaimana yang jelas ada aliran air yang itu meskipun tidak secara banter ngoten. Dan terus bagaimana untuk menggantikan bagian mata yang tidak terbasuh niku ditayamumi. Dadi carane ngeten. Niki kula gambarkan yang pertama rumiyin. Misalkan dokter mengatakan niki wajah nanti tidak boleh terkena air karena ditakutkan nanti ketika wajah dibasuh maka mengenai bagian mata yang habis dioperasi. Nyimpun ketika wudhu boten sah basuh wajah. Tapi bisa untuk karena niat niku wajib bersamaan dengan membasuh wajah, mungkin mengambil sebagian wajah yang mana niku dikenai air yang kira-kira memang aman. Kemudian setelah membasuh wajah, setelah niku diusap pakai anduk, gitu, pakai anduk, kemudian bertayamum. Tayamumnya bagaimana? Namanya tayamum niku mengusap wajah dan juga kedua tangan. Setelah tayamum lanjut membasuh tangan. Karena meneruskan wudhunya, membasuh kedua tangan, terus dan seperti wudhu seperti biasa. Artinya ngeten. Seandainya di dalam anggota wudhu itu ada anggota-anggota yang tidak boleh terkena air, maka untuk menggantikannya itu harus digantikan dengan tayamum. Berarti bisa jadi orang wudhu niku tayamum 2 kali atau bahkan 3 kali itu bisa. Contoh di bagian tangan kanan niki wonten perban.
tangan kiri nggih wonten perban, bagian kaki nggih wonten perban. Maka niku ngoten, setelah membasuh tangan kanan niki tayamum, karena yang bagian perban iki diliwati. Terus maneh basuh tangan kiri, mangke bakdo niku tayamum malih. Bakdo niku diterusne malih, pas basuh kaki sing bagian perban diliwati nanti digantikan dengan tayamum. Menggantikan tayamum tim mriki ampun salah paham, tidak kok terus sing bagian perban niku diusap nganggo napa tangan sing dikenai pasir, ndak. Tayamum secara sempurna ini ku mengusap wajah dan kedua tangan. Ngaten. Dan nanti sholatnya mboten bisa mengulang. Sholatnya mboten bisa apa? Mengulangi. Ada lagi, Mang? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalkan terus jenengan kan kalau dicek dengan kapasnya itu harus bersih. Bersih, nggih. Nah, kalau misalkan dicek dengan kapas ternyata masih ada kayak keputihan atau kuning, sebagaimana kebiasaan wanita itu sebelum haid. Itu bagaimana, Ustaz? Ngeten, terus seharusnya nggih kula kinten wanita niku pengalaman wong kula sing ngertos jenengan bojo kula mawon. Ya Mbak niku ngertos bahwa ini karena akhir-akhir niki juga istri saya juga keputihan. Akhirnya dia tahu, oh ini keputihan, ini haid. Bahkan kemarin kula ngeten nggih, dereng suci to, dereng tesik coklat. Nah, berarti nggih ngeten. Kados teng awal wau pernah sekedhik kula singgung. Kebanyakan orang awam niku menganggap bahwa dia haid niku kalau sudah mengeluarkan darah yang berwarna merah. Apalagi banyak yang memahami pokoknya merane abang ning gone ketok celana dalam. Padahal belum tentu. Ketika memang sudah masuk ayyamul haid, suci niku sudah 15 hari. Lebih 15 hari lah nggih. Kok kemudian terkadang merasakan sesuatu di bagian vagina dan dicek ada warna dan itu bukan keputihan, dia tahu ini bukan keputihan, wong ambune wis beda. Nggih, baunya napa? Berbeda. Maka niku sudah haid. Kula matur ngeten riyen karena seakan-akan bahasane jenengan seperti awal-awal sebelum haid. Ngoten. Seperti awal-awal sebelum haid. Berarti seakan-akan jenengan menganggap bahwa sekarang saya balik tanya dulu. Menurut jenengan awal haid itu yang bagaimana? Kayak kebetulan tuh misalnya kita udah haid seminggu terus kita cek ternyata dicek sama kapas ternyata seperti keputihan, apa itu sudah termasuk? Ngeten lagi, Rien. Kula saniki balik tanya Rien. Jenengan niki kula ndek wingi niku di WA kali Mbak Kiki ya tidak kula balas masalah istihadhah, tapi soalnya kula nek balas lewat WA niku mboten sakit. Mangke saniki kula tanglet jenengan Rien. Jenengan tadi kan mengatakan seakan-akan niki sing jawaban terakhir niki niku dicek kok niku kok seperti keputihan, seperti di awal-awal sebelum haid. Sekarang saya tanya, menurut jenengan awal haid itu yang bagaimana? Awal haid coklat gitu, coklat darah hitam apa ya? Yang nggak banyak itu loh Ustaz. Yeah. Oh, meskipun berbeda-beda wanita kadang enek sing langsung ganjar wonten. Enek sing model seperti niku. Artinya ngeten. Jenengan ketika jenengan niku pun kulino keputihan dan kebanyakan wanita nggih pernah mengalami keputihan. Itu tentunya bisa membedakan. Oh, ini cairan keputihan. Ini warna niki warna-warna haid.
Itu jenengan ampun berpatokan 7 hari niku masa haid mboten. Meskipun aku 7 dino haid kok isih enek warnane. Lah, selama itu warna masih warna haid niku tetap haid. Niku haid. Selama masih ada warnanya, meskipun sudah melebihi napa? Jangan 7 hari, 10 hari kok masih ada warnanya, tetap niku dikatakan apa? Haid. Ngoten. Oke, Ustaz. Terus boleh tanya lagi, Ustaz? Nggih. Nggih, riyen. Di mau ketok ora tek marem ngono ketok. Ustaz, saya bingung, Ustaz. Jujur, mboten apa-apa nggih. Nggih, bingungnya berarti jenengan masih haid ngoten lho. Ini Ustaz, yang dimaksud saya Nggih. mengeceknya suci atau bersucinya itu kan kalau sudah bersih seperti kapas, ternyata setelah dicek itu kuning seperti keputihan itu Ustaz. Nggih. Dan itu sudah suci atau saya masih buntuti? Nggih. Buntuti. Nggih, pun tak jak buntuti ya ngoten mawon. Berarti dereng suci. Oh, gitu. Nggih. Memang betul-betul Betul, nggih. seperti kapas. Seperti kapas. Kula wani jawab ngeten karena napa tidak mungkin Allah niku ndadekno wong bingung ngeten iki. Niki pun pernah terjadi tenggene zamane Sayyidah Aisyah. Nggih, Sayyidah Aisyah niku ada seorang wanita bertanya pun jawabannya sama. Nggih, kapas niku benar-benar tidak ada warna yang lain. Ngoten. Kon pertanyaan kedua mau? Nah, pertanyaan kedua nih Ustaz. Misalkan tanggal 1 sampai 6 saya kan haid. Nggih. Terus suci tanggal 7 sampai 16. Setelah itu tanggal 18-nya itu keluar darah lagi sampai tanggal 24. Berarti tanggal 18 sampai 24 itu terhitung istihadah. Musik toh, susah. Ya ngitung saya, kurang golek tanggalan saya dan enak lah ngitung. Nggih. Tanggal 1 sampai 6 itu saya haid. 1 sampai 6 haid, terus 6 hari. Terus tanggal 7 sampai 16 Ji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. 10 hari niki suci. Sampai tanggal 16 itu saya. nggih, terus Tanggal 18-nya saya keluar. 17 saya urung kok. 17 mboten. Nggih. Tanggal 18 Nggih. saya keluar darah sampai tanggal 24 Ustaz. Ya 24. Nggih. Ngoten. Setelah itu tanggal 25-nya suci. Itu wolu songo 10 11 12 14 15. Oh, dengan keluar darah kedua tanggal 18 sampai tanggal 24. nggih. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. 15. Berarti terus yang saya tanyakan? Nah, itu saya termasuk istihadah tanggal 18 sampai 24 itu Ustaz. Boten. Masih Istihadah tanggal 18 sampai tanggal 24. pakai men to. Sucine ku mulai tanggal 7 gitu. Oke, sampai tanggal 16. Misalnya dari 15 dina ku sampai pirang di? Aku turi pinten dinten? 15. Lah iya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Seharusnya jenengan kan sujina sampai tanggal 21. Oke. Nah, ini tanggal 18 kok wis mengeluarkan darah. Berarti tanggal 18 sampai 21 niki istihadah. Tanggal 22 sampai 24 niki haid. Ustaz, terus kalau Sik to, ora susuman. Niki wis mudeng tenan apa dereng? Nah, terus ndek wau pripun? Salate piye salate? Saya istihadah itu sholat Ustaz. Nah, terus sing tanggal, kan keyakinan jenengan tanggal 18 sampai tanggal 24. 24 kan dia sholat kan bukan
saya pikir itu juga masuk istihadah. Dadi wis mudeng berarti ngeten, nek dicukup susu sik nganti ngeten. Nggih. Jadi nek kira-kira dihitung dhisik, suciku urung enek 15 dina kok aku wis haid. Ya toh? Kok aku wis ngetokno getih, berarti niku ketika aku masih di masa suci, niku dianggap istihadah. Terus wis entek masa suci, kok kaya iki mau seharusnya sucinya sampai tanggal 21, ya toh? Nah, bisa ngetokno getih terus berarti 22, 23, 24 iku haid. Terus pripun maneh? Nah, istihadah itu tidak usah mandi kan Ustaz? Enggak. Tapi wajib disucikan. Terus istihadah niku ndak harus mandi. Berarti jenengan iki yang wajib mandi tanggal 21. Tanggal 21 wajib mandi. Meskipun keluar darah karena napa jenenge? Ngoten nggih. Kok malah istihadah wayah haid kok malah mandi ku piye? Yo gak mandine ketika nanti pas wae istihadah niku intine istihadah mboten mandi, mandine mau tok tanggal 6 tok gitu. Nah, pas wae istihadah mboten mandi, cuman wajib mensucikan farji. Jadi carane wong istihadah wudu niku sebelum berwudu farji disucikan terlebih dahulu, kemudian aturan awal nggih memasukkan kapas ke dalam farji. Saya aja diayal saya. Jika tidak merasakan sakit, biasanya nek perawan gak oleh ojo, saya perawan kuat nek piye-piye. Nggih. Atau tidak dalam kondisi puasa. Atau tidak dalam kondisi puasa. Nah, nek kira-kira merasakan sakit lek dileboni kapas atau kuatir nek piye-piye, kuatir nek nggo masalah keperawanane bahaya atau piye-piye, atau dalam kondisi puasa, maka cukup wis dianggap darurat dikek ning njaba supaya pakai pembalut tapi diganggu nyuwun sewu celana dalam sing kuwetap. Niki caranya seperti niku, mboten pareng kok terus wis alas nyantai ae. Ketika sudah dengan cara seperti niki, kemudian baru berwudu. Niate wudu nawi berwudu al-istibahati fardhi sholati. Setelah niku untuk mensegerakan apa? Sholat. Oh, jelas. Nah, seandainya di tengah-tengah sholat kok ada darah yang keluar, maka tidak masalah. Sholat tetap dihukumin apa? Sah. Ketika sudah benar-benar menggunakan tata cara yang dijelaskan oleh syariat. Ustaz, terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam. Kowe mlebu omah. Ustaz, ada pertanyaan. Iya. Terkait nomor air yang ada di wajah ketika ibu perempuan itu kadang yang saya saat ini saya kadang mengamati di tempat wudhu umum itu ada yang dengan make upnya yang masih sempurna, yang itu ketika dibasuh airnya tidak akan berubah. Jadi memang tidak ada yang merubah air karena sifat make upnya itu apa istilahnya waterproof. Jadi dia bilangnya hanya ketika dipakaikan micellar water. Ya salah mudeng. Mudeng gue sepedang jahe. Dipakaikan itu apa? Pembersih. Ya, lama loh. Nah itu berarti kan tetap wudunya tetap tidak sah ya? Iya, ngeten. Terus memang nenggone syarat wudu niku wau kan napa termasuk yang tidak diperbolehkan adanya sesuatu yang bisa merubah napa air. Ngeten nggih. Lah wau ngandhape wonten malih. Artinya ngeten. Ketika di wajah atau mana saja anggota wudu niku ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit, termasuk niku mungkin menurut kula lho nggih, menurut kula niku napa termasuk menghalang menurut kula, tapi nek tirose napa tengene produk-produk yang mendemokan itu kan bahasane ini air bisa menyatu wis iso masuk ning kulit. Tapi mau jenengan menjelaskan ketika ya apa mau pembersih mau sakit pokoknya gak iso lisan kula angel nggih ngucap ning ngoten niku.
Lah niku baru bisa bersih, maka secara logika ya tetap menghalangi niku. Karena berarti kan termasuk ain kan? Ya, termasuk ain apa betul? Saya ini dijawab ain apa betul? Ain. Lah ain berarti nggak sah. Kan itu kasusnya benten kali asar. Jenengan pakai hina. Ya tak? Terus sing napa sing niku dihilangkan, tinggal bekasnya. Kali warna tok. Niku asar napa ain? Asar. Nek asar berarti boleh. Ndak apa-apa. Saiki kembali nengoten mawon. Kembalinya apakah yang berada di situ niku termasuk ain atau asar? Kalau masuk dalam kategori ain, berarti nggih yamnaul ma, mencegah sampainya air pada kulit. Niku menurut kula ngoten. Berarti untuk tipsnya atau mbak-mbak yang mau iman kosmetik Udurien. Oke, udurien sak derenge napa? Kosmetik. Makanya bojoku ora tau oleh masak macak. Aman kan. Ngirit gasan ukone. Wong nggih. Jika masa suci pendek dan menjadi kebiasaan, apakah tetap apa niki nggih? Dikategorikan istihadhah masa suci kurang dari 15 hari dan ini berulang, tetap mboten sakit merubah. Masa suci minimal harus 15 hari. Tidak boleh belum ada 15 hari kok kemudian dia mengeluarkan darah, dan itu berulang setiap bulan sampai beberapa tahun. Tetap berarti piyambake mengalami istihadhah terus. Dan tidak bisa berubah. Terus niki mboten ngetos sing taklet niku hadirin mriki pun mboten ngetos sing diwiane Mbak Kiki niku terkait kebiasaan, dia lupa kebiasaan haidnya. Mboten kok lupa nggih, ingatin tapi nggak yakin. Mboten cara kira-kira waktune berapa hari mulai. Ini kira-kira itu bagaimana apakah bisa dijadikan adat atau mboten? Niki sing taklet wonten napa mboten teng mriki niki? Niku lewat ngaten kula niku ajeng jawab niku gambarannya pripun, soalnya pertanyaan liwat tulisan niku kan kadang ya samar, makanya betul kula jawab. Lintune ngoten kula wi pas boten buka HP dangun nulis apa dhewe betul kula jawab. Soalnya tadi kula tanglet saestu niki modele pripun, lupa yang ingatnya yang bagaimana. Jadi sementara ini kula pending. Ya kula pending boten wani jawab. Soalnya kula jawab nggih jawaban kula salah boten sesuai kali keadaan yang sebenarnya. Lek kalau ini kula kan kena nggih, sakit feedback nggih, sakit napa wis kali-kali kan sakit. Niku dereng sakit kula jawab kula. Soalnya makanya dikatakan adat nombor ini kan berkaitan kali masalah istihadhah. Betul istihadhah kan aman mawon. Nih lali nombor itu betul masalah, betul istihadhah. Permasalahan ini pun piyambake mengalami napa istihadhah. Ngoten. Masalah adat mboten niku. Wonten malih? Wonten pertanyaan malih mboten ibu-ibu? Nggih, monggo. Sampun cekap ya. Nggih. Ustaz mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika ada keraguan ketika dalam rangkaian wudu, masih dalam wudu nggih. Masih dalam wudu itu kan diulang di wudunya. Mboten wudunya diulang. Yang diragukan niku diulang nggih diragukan. Bagaimana kalau ada seseorang yang mempunyai keraguan lebih? Jadi ada seseorang yang wudunya itu membutuhkan waktu sampai 30 menit. Niku was-was niku. Berbeda was-was dengan ragu. Nih, nanti dia niku was-was niku harus dihilangkan, itu kaget itu geblok ben. Ragu-ragu niku berbeda. Jadi ragu-ragu niku contohnya gini niku. Jenengan misalkan niku berwudu terus kemudian duduk di sini agak lama terus mungkin ngobrol nanti akan sholat dulu. Aku wis batal apa durung. Lah niki ragu.
Nek ragu seperti niku, karena tadi sudah punya wudhu, maka dianggap suci. Nah, di dalam wudhu, ketika membasuh kaki, terus mamang, loh, aku mau basuh tangan apa durung ya? Berarti wajib mengulang membasuh tangan. Jadi mereka dalam kadang sholat takbiratul ihram wis bolak-balik Allah dan ini namanya was-was ya. Ini was-was niku ya harus dihilangkan karena niku jelas saking syaitan. Ngoten. Terima kasih. Sampun cekap ya. Mugi-mugi paring manfaat barokah. Ya, kalau pindah malih kula nyuwun ngapunten niki semua untuk nek kula ngomong ceplos ngeten iki memang karakter kula niku ngeten iki. Kula termasuk wong sing mboten wedi dikedingi wong. Sama kula yang saya sampaikan niku wonten dasare wong arep piye-piye kono-kono. Sampai kula dikedingi bojo kula mboten susah kok sak umpami tapi mboten insyaallah. Mengapunten mugi-mugi sedanten paringi barokah bermajelis menika nggih wonten saking mriki sedanten dipun ngapunten dosanipun dening Gusti Allah paringi barokah samudayanipun barokah ilmunipun barokah rezekinipun barokah keluarganipun nggih putra putri wayah sedanten paringi putra putri wayah yang saleh salehah bisa wanci-wanci dipundhut dening Gusti Allah mugi-mugi paringi husnul khatimah Allahumma amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami semanten nyuwun pangapunten Allahumma maghfir billah wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.